Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, kali ini Bang Asdin ingin berbagi pengalaman ya tentang manfaat bibit sawit atau benih sawit yang hidup di pohon sawit. Ya, jadi bibit sawit yang hidup di pohon sawit itu seperti ini ya, teman-teman. Ya. Ini buah atau berondolan dari buah sawit ya yang ada di atas. Kemudian jatuh, sudah masak ya. Jatuh tapi tidak langsung ke tanah, malah nyangkut di pelepah bagian bawah ya. Akhirnya lama kelamaan biji tersebut bisa tumbuh, bisa hidup menjadi bibit-bibit sawit yang sangat subur seperti ini ya teman-teman. Nah, timbul pertanyaan, apa sih manfaat dari bibit sawit yang hidup di pohon sawit tersebut? Apakah bibit sawit yang ini bisa kita manfaatkan, maksudnya bisa kita tanam, dijadikan bibit yang akan kita tanam di lahan sawit kita, atau tidak bermanfaat sama sekali, atau sama halnya seperti rumput-rumput biasa yang perlu dicabut atau dibasmi ya. Ya, jadi di sini Bang Asdin ingin berbagi pengalaman ya. Nah, pengalaman yang Bang Asdin dapatkan di daerahnya Bang Asdin ini dan banyak dilakukan oleh petani plasma di daerahnya Bang Asdin ya. Itu bibit sawit atau benih sawit yang hidup di pohon-pohon sawit seperti ini ya, terutama yang baru tumbuh ya teman-teman, yang masih kecil itu mereka ambil, mereka cabut satu persatu, kemudian mereka tanam di polybag ya, di polybag atau di koker namanya ya, atau di polybag ya, karena kebanyakan bibit sawit itu ditanamnya di polybag ya teman-teman. Nah, itu mereka jadikan bibit teman-teman. Nah, kok bisa Bang Asdin? Apakah bisa menghasilkan buah yang bagus ya dengan, karena bibitnya seperti itu, tidak melalui bibit unggul yang seperti teman-teman mungkin beli secara online atau beli di pertanian yang lain ya, yang sudah teruji kualitas dari bibit tersebut ya. Jadi di sini Bang Asdin ingin membahas berdasarkan pengalaman ya teman-teman dan fakta dari petani sawit plasma di sini. Itu bibitnya sebagian besar, hampir 50%, 60% bisa menghasilkan buah yang bagus. Kok bisa? Nah, mungkin karena pupuknya Bang Asdin yang bagus. Nah, tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi cara agar benih sawit yang ada di pohon sawit ini bisa menghasilkan buah sawit yang bagus atau banyak adalah kita lihat pohon sawitnya. Kita lihat pohon sawitnya. Kita pilih pohon sawit yang sudah berumur tua atau sudah egrekan tinggi, yang tinggi-tinggi, yang sudah tua sekali ya teman-teman, yang sudah tinggi sampai 10 meter atau 12 meter ya. Kemudian kita lihat lagi janjangannya atau buahnya. Apabila buahnya itu bagus, besar-besar, bijinya besar-besar, kualitas buahnya, janjangannya sangat besar dan sangat bagus, kemudian kita mendapatkan ada benih sawit atau bibit sawit yang hidup di pohon sawit, di pohonnya seperti ini. Nah, itulah yang teman-teman manfaatkan. Itulah yang teman-teman perlu ambil benihnya, kemudian teman-teman taruh di polybag atau tanam di polybag. Tapi bibitnya jangan ambil yang sudah besar ya teman-teman, ambil yang masih kecil-kecil seperti ini ya. Nah, ini dicabut, kemudian ditanam di polybag ya. Kemudian lakukan perawatan seperti perawatan bibit pada umumnya ya, dipupuk, disiram ya, gitu. Jadi yang intinya, lihat pohonnya, lihat pohon yang ditumbuhi oleh benih bibit sawit tersebut.
apakah pohon sawit itu menghasilkan buah yang bagus atau tidak. Kalau pohon sawit teman-teman itu menghasilkan buah yang bagus, buahnya besar-besar, kemudian pohon sawit itu sudah tua, berumur tua, sudah tinggi 12 meter, 10 meter, bolehlah teman ambil bibitnya, benihnya ya. Kemudian teman-teman simpan di polybag ya. Begitu pengalaman dari petani plasma yang ada di daerahnya Bang Asdin ini ya. Mereka simpan di polybag, kemudian mereka rawat ya. Dan setelah bibit sawit itu besar ya teman-teman, kemudian mereka pindahkan ke lahan sawit mereka. Akhirnya apa yang terjadi ya teman-teman, ternyata bibit yang diambil dari pohon sawit, yang tumbuh di pohon sawit itu, dan bibitnya sangat berkualitas ya, itu tidak kalah bagusnya dengan buah atau dengan bibit yang teman-teman beli secara online. Walaupun ada sedikit kekurangan. Kenapa? Karena biasanya ada sering mati pada saat di polybag. Kenapa? Karena dia tidak tumbuh langsung dari di polybag ya, tapi teman-teman cabut dari pohon sawit, jadinya bijinya sudah tidak ada. Nah, beda halnya dengan teman-teman beli secara online, itu bijinya langsung teman-teman tanam di polybag. Kalau ini bibit sawitnya yang teman-teman langsung tanam, yang sudah hidup, jadi rentang untuk mati. Tapi di sini pengalaman yang Bang Asdin dapatkan, 70% sampai 60% itu berhasil dengan baik. Yang penting perawatannya dilakukan secara benar ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin memakai atau sudah punya lahan sawit yang pohon sawitnya sudah tinggi-tinggi, silahkan teman-teman ambil. Kalau ada benih sawit yang hidup di pohon sawitnya, yang penting masih segar. Jangan teman-teman habis kena semprot baru teman-teman ambil, ya itu pasti akan mati. Tapi kalau masih segar, tidak pernah disemprot ya, daunnya hijau bagus, nah seperti begini ya teman-teman, nah, itu boleh teman-teman tanam ya. Kemudian di sini Bang Asdin ingin meluruskan lagi di video yang Bang Asdin yang sebelumnya, yang mana Bang Asdin ingin memberitahukan cara membeli bibit yang benar supaya teman-teman tidak kena tipu ya, adalah teman-teman bisa bertanya di perusahaan atau PT yang ada di wilayahnya teman-teman, atau di pabrik sawitnya teman-teman, di mana ada pabrik sawit di daerahnya teman-teman. Teman-teman bisa tanya ke situ ya, bisa tanya ke pabriknya, apakah atau di manakah tempat saya membeli bibit yang bagus. Biasanya kayak di daerahnya Bang Asdin itu ada di setiap desa atau di setiap kecamatan itu ada namanya koperasi sawit. Nah, di koperasi sawit itu beranggotakan berapa puluh orang petani sawit. Nah, nanti untuk bibit sawit mereka pesan ke koperasi itu. Nah, koperasi itu yang memesan langsung ke pabrik. Nah, jadi begitu sudah pesanan sudah dipesan oleh koperasi, berapa butuhnya, nanti dari perusahaan atau PT itu menyalurkan ke koperasi. Nah, koperasi yang akan membagikan kepada petani sawitnya, kepada anggota petani sawitnya. Jadi teman-teman akan sangat-sangat terhindar dari yang namanya penipuan. Beda halnya dengan kita beli online ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah mempunyai rekomendasi beli online yang terpercaya, ya silakan teman-teman beli di tempat itu. Tapi kalau masih meragukan, ya mending teman-teman tanya ke koperasi teman-teman yang ada di wilayah teman-teman. Kalau tidak, langsung saja ke pabrik sawit ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video Bang Asdin kali ini. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Kalau Bang Asdin bisa jawab, Bang Asdin akan jawab. Dan mohon dibantu channelnya Bang Asdin ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya, agar teman-teman orang yang pertama menerima notifikasi pemberitahuan terbaru apabila Bang Asdin mengupload video terbaru. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.